Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Robi Setiawan Eskom MSI. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan prinsip 5W+1H dan model bisnis kanvas pada bisnis online selain nanas. Sebelumnya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Yahdi Nur Cahyani, dan ini Aurelia Melati Ramadini, dan ini Erika Devestria, dan ini Haryati. Ini Fatma, dan yang terakhir Rahmat Khairul Hasibuan. Materi presentasi yang pertama dijelaskan akan dibacakan oleh Fatma. Oleh karena itu, Fatma, kami persilakan waktunya. Kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang prinsip 5W+1H. Yang pertama yaitu what kind of business. Sejak beberapa tahun terakhir, bisnis online sangat diminati oleh masyarakat luas. Didukung dengan teknologi yang terus berkembang sangat pesat, membuat aktivitas jual beli online semakin meningkat. Selain mudah, bisnis online juga tidak memerlukan tempat yang mahal untuk berjualan. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk memasarkan produk secara online. Bahkan kita bisa berjualan di mana saja dan kapan saja. Bisnis online yang kami jalani yaitu bisnis selai nanas. Kami memilih selai nanas karena selai nanas merupakan salah satu makanan pendamping sehari-hari dan menjadi andalan dalam menikmati roti atau nastar. Bisnis selai nanas secara online, why not? Who is the target? Sebelum memulai suatu bisnis, kita harus menentukan target yang harus dituju. Target pasar yang dituju adalah masyarakat semua umur. Karena pengaruh majunya teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat sudah terbiasa menggunakan sosial media, sehingga memungkinkan jika menjual selai nanas secara online ini akan sangat berhasil. Apalagi di zaman yang serba online ini, membuat semua orang bermalasan untuk keluar rumah dan memilih untuk membelinya secara online. Penerapan prinsip 5W+1H yang ketiga yaitu where to sell. Media online yang digunakan untuk menjalankan bisnis ini adalah melalui media sosial Instagram dan Facebook. Karena kedua media sosial tersebut merupakan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik oleh anak muda maupun orang dewasa. Dengan banyaknya orang yang menggunakan media sosial ini, tentu peluang bisnis selai nanas kita untuk dibeli oleh banyak orang akan semakin besar. Yang keempat yaitu when perfect timing. Kapan waktu yang tepat untuk kita benar-benar terjun ke dunia bisnis online? Ini lebih terkait dengan target dan jenis produk yang kita jual. Banyak memang yang berkata jika ingin berbisnis maka segeralah, jangan hanya bercanda. Namun lebih dari itu, kita juga harus memastikan dan menyesuaikan target dan jenis produk dengan kebutuhan pasar saat ini. Nah, maka sebelum mulai menjual, pastikan target pasar produk yang kita jual sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Di mana selai nanas ini bisa dipasarkan dengan mudah, yaitu dengan pemasaran online. Berbagai cara promosi memang bisa kita lakukan dengan langkah mudah, sehingga kita bisa mendapatkan omset penjualan yang tinggi. Mulai dengan memanfaatkan berbagai media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Saya Haryati akan melanjutkan penjelasan prinsip 5W1H, Why Online Marketing. Alasan kami memilih bisnis secara online karena pada zaman sekarang, kebanyakan masyarakat lebih memilih berbelanja secara online karena bisa kapan saja dan di mana saja. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, membuat semua usaha mulai beralih ke bisnis online, termasuk bisnis selai nanas. Bisnis selai nanas secara online menjadikan suatu inovasi baru di dalam bisnis online. Dan juga, modal yang diperlukan dalam bisnis online tidak terlalu besar ketimbang bisnis di toko atau offline. How to start? Cara menjalankan bisnis ini. Pertama, tentunya kita membutuhkan modal untuk menjalankan bisnis ini. Lalu, kita tentukan harga pasar.
Penting untuk menentukan harga pasar yang akan dipasarkan. Sebelum memproduksi selai nanas, kita harus memilih buah nanas yang masih segar dan matang. Buah nanas yang matang akan menghasilkan selai dengan cita rasa manis dan legit. Kemudian, lakukan pemasaran yang luas supaya bisnis yang kita jalankan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Contohnya, pilihlah media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, seperti Instagram dan Facebook. Dan jangan lupa terus rajin berpromosi. Pelayanan juga menjadi penilaian customer kepada toko online kita. Dan poin pentingnya adalah bersikap ramah dan cepat tanggap terhadap customer, sehingga membuat customer merasa nyaman dan tidak akan berpaling ke tempat lain. 9 pilar model bisnis dan customer segment. Menurut Osterwalder and Fiedler, pelanggan merupakan kunci utama dalam mendapatkan keuntungan. Tanpa pelanggan, maka semua perusahaan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis yang mereka bangun. Berdasarkan teori dari Osterwalder and Fiedler, mereka membagi dua segmen pasar berdasarkan kebutuhan perilaku konsumen, yaitu segmen kelas menengah atas dan segmen kelas menengah bawah. 2. Value proposition. Proposisi nilai mendapatkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu perusahaan lain melalui produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda dengan para kompetitornya. Saya Rahmat Khairul. Saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu channel. Channel menggambarkan sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan proposisi nilai. Selanjutnya, yang keempat, yaitu customer relationship. Hubungan dengan pelanggan hendaknya dibangun sesuai dengan customer segment. Customer relationship dibagi menjadi 6 tipe, yaitu personal assistant, yaitu komunikasi yang terjadi antara pelanggan dan petugas pelayanan agar pelanggan mendapat bantuan selama proses penjualan. Yang kedua, dedicated personal assistant, yaitu seorang yang khusus melayani pelanggan secara individu. Yang ketiga, self-service, yaitu pelanggan tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, tetapi perusahaan menyediakan secara yang diperlukan oleh pelanggan dalam membantu dirinya sendiri. Dan selanjutnya, keempat, automated service, yaitu hubungan yang menggabungkan proses layanan mandiri dan otomatis. Selanjutnya, yang kelima, komunitas, yaitu perusahaan membangun hubungan antara sesama anggota dengan membentuk sebuah komunikasi untuk saling bertukar pikiran dalam mengetahui keinginan para pelanggannya. Yang terakhir, atau yang keenam, co-creation, yaitu membangun sebuah hubungan dengan konsumen untuk menciptakan sebuah proposisi nilai yang baru. Selanjutnya, yang kelima, yaitu revenue streams. Arus pendapatan menampilkan keadaan keuangan perusahaan yang diperoleh dari uang tunai dari setiap segmen konsumen. Sebuah model bisnis dapat melibatkan dua tipe revenue stream yang berbeda, antara lain, yang pertama, transaction revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, recurring revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang masih berkelanjutan untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan dan menyediakan layanan customer support kepada pelanggan setelah pembelian. Saya Yahdi Nurcayani akan melanjutkan penjelasan yang keenam, yaitu Key Resource Cash. Key Resource Cash merupakan aset yang sangat penting yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Di setiap model bisnisnya membutuhkan sumber daya yang dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu 1. Physical assets,
Contohnya meliputi gedung, mesin, tanah, dan kendaraan. 2. Intellectual score. Contohnya meliputi hak intelektual, hak paten, dan merek. 3. Human resources. Contohnya sumber daya manusia yang merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh, key activities. Key activities menggambarkan aktivitas penting yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik. Key activities dikategorikan menjadi 3 tipe, antara lain yang pertama, production. Production aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan, membuat, dan mengirim produk. Yang kedua, pemecah masalah. Aktivitas yang berhubungan dengan masalah yang timbul dari produk tersebut. Yang ketiga, network. Modal bisnis yang aktivitas utamanya berhubungan dengan jaringan dan sebagian besar perusahaan bergerak di bidang teknologi informasi. Selanjutnya yang ke-8, key partnership. Perusahaan perlu membentuk kerjasama dengan perusahaan atau mitra lainnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan bisnis, mengurangi resiko, dan memiliki daya saing yang tinggi dengan para kompetitornya. Selanjutnya yang ke-9, cost structure. Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk memudahkan, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key resources, dan channel. Demikian presentasi dari kelompok tentang selai nanas. Bila ada kata-kata yang kurang jelas dari kami semua, saya perwakilan dari kelompok pembahasan tentang selai nanas meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.